Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hafida. Di video kali ini, kita akan membahas tentang materi genetik dan regulasi ekspresi gen. Nah, untuk daftar bahasan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama adalah pengertian materi genetik, yang kedua struktur DNA dan RNA, yang ketiga fungsi DNA dan RNA, yang keempat replikasi DNA, dan yang kelima yaitu mekanisme ekspresi gen. Nah, untuk mengawali materi ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa sih materi genetik itu. Jadi, setiap sel organisme mengandung materi genetik. Nah, materi genetik ini berperan untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya. Dan materi genetik terdiri dari kromosom, DNA, RNA, dan juga gen. Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen dari materi genetik yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah kromosom, yaitu suatu molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik dari suatu organisme. Jadi, bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah struktur dari kromosom yang telah terkondensasi, di mana di sini terdapat telomer, kemudian sentromer, dan juga lengan dari kromosom. Nah, untuk pembentukan kromosom sendiri, jadi di sini terdiri dari DNA helix yang dipintal dalam suatu protein histon, kemudian membentuk suatu unit yang disebut sebagai nukleosom. Nukleosom ini satu dengan yang lain akan bergabung membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan yang disebut sebagai serat solenoid kromatin. Nah, serat solenoid kromatin ini akan memadat lagi dan juga terpilin membentuk benang-benang kromatin seperti ini, dan benang-benang kromatin yang halus ini kemudian akan memadat membentuk suatu lengan kromatid, di mana lengan kromatid ini akan berpasangan dan membentuk kromosom seperti struktur ini. Dan kromosom sendiri terdapat pada nuclear pore atau inti sel. Kemudian selanjutnya adalah DNA dan juga RNA. Yang pertama adalah DNA, deoksiribonucleic acid, yang merupakan makromolekul berupa benang panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Nah, DNA ini berfungsi sebagai tempat penyimpan materi genetik. Sedangkan RNA, yaitu ribonucleic acid, merupakan makromolekul rantai pendek yang terdiri dari nukleotida-nukleotida dan unit gula ribosa. RNA berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. Nah, untuk perbedaan strukturnya bisa dilihat di gambar bawah ini, di mana di sini terdapat perbedaan di mana RNA merupakan single helix dan DNA merupakan double helix, dan juga ada perbedaan pada komponen penyusun basa nitrogennya. Untuk lebih detailnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu struktur DNA dan RNA. Jadi kita bahas gambar pertama terlebih dahulu. Di sini dijelaskan beberapa perbedaan dan juga persamaan dari RNA dan juga DNA. Untuk yang pertama kita akan membahas similarities atau persamaan dari RNA dan DNA, di mana di sini ada persamaan pada komponen basa nitrogennya, yaitu basa nitrogen sitosil, adenin, dan juga guanin. Kemudian untuk perbedaannya, di sini ada perbedaan pada gugus gula penyusunnya. Pada RNA, gugus gula penyusunnya adalah gula ribosa, sedangkan pada DNA, gugus gulanya adalah gula deoksiribosa. Dan untuk bentuk helixnya atau untainya, RNA ini berbentuk single helix, sedangkan pada DNA berbentuk double helix. Kemudian untuk pasangan basa nitrogennya, basa nitrogen pada DNA ini terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan juga timin, sedangkan pada RNA kehadiran timin digantikan oleh urasil. Untuk lebih detailnya lagi, ini ada kita lihat bersama struktur dari RNA, di mana pada RNA ini basanya untuk yang purin terdiri dari adenin guanin, sedangkan untuk yang pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, di sini juga
terdapat struktur yang disebut sebagai nukleotida. Jadi nukleotida ini merupakan gabungan antara basa, kemudian gugus gula, dan juga gugus fosfat. Nah, selain itu ada juga struktur yang dinamakan sebagai nukleosida. Jadi nukleosida ini merupakan nukleotida yang tidak memiliki fosfat. Jadi hanya terdiri dari basa nitrogen dan juga gugus gula saja. Untuk selanjutnya itu struktur DNA seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu berbentuk double helix, di mana di sini ada struktur nukleotide, yaitu ada fosfat, kemudian gula deoksiribosa, dan juga ada pasangan basa, di mana di sini ada perbedaan ikatan hidrogen antara pasangan adenin timin dan juga sitosin dan guanin. Di sini pada ikatan timin dan adenin itu hanya ada 2 ikatan hidrogen, sedangkan pada sitosin dan guanin ada 3 ikatan hidrogen. Kemudian kita lanjut pada fungsi DNA dan juga RNA. Untuk fungsi DNA yaitu pembawa informasi genetik, berperan dalam duplikasi dan pewarisan sifat, ekspresi informasi genetik, serta sebagai heterokatalis. Sedangkan fungsi dari RNA yaitu menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode-kode genetik ke dalam inti ke ribosom dan sebagai pola cetakan dalam membentuk polipeptida, berperan dalam sintesis protein dan membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Jadi, untuk replikasi DNA ini terdiri dari 3 model, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan juga dispersif. Untuk masing-masing modelnya dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama adalah semi-konservatif model, di mana pada semi-konservatif ini rantai ganda DNA induk akan berpisah dan rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama sebagai template. Jadi seperti yang terlihat pada gambar ini, di sini adalah DNA parentalnya atau DNA induk yang di sini digambarkan dalam warna pink. Kemudian untuk siklus replikasi yang pertama terdiri dari helix, yaitu 1,5 helix dari DNA parental yang berwarna pink ini di keduanya, dan kemudian ada DNA baru yang berwarna biru ini. Kemudian pada siklus yang kedua juga terjadi demikian, di mana di sini helixnya terbagi menjadi 2, yaitu DNA lama yang berwarna pink dan juga biru, kemudian ada disintesis DNA baru yang berwarna biru ini, sehingga pada double helix ini terdiri dari setengah untai DNA lama dan juga setengah untai DNA baru. Kemudian untuk yang model kedua adalah model konservatif, di mana rantai ganda DNA lama tidak berubah dan berfungsi sebagai template untuk DNA baru. Jadi ini adalah DNA parentalnya yang kemudian pada replikasi pertama diturunkan juga sebagai double helix karena tidak berubah dan menghasilkan template untuk DNA baru, yaitu DNA yang berwarna biru ini. Kemudian untuk replikasi yang kedua juga sama seperti itu, sehingga double helix ini akan menghasilkan double helix yang baru. Untuk yang model ketiga yaitu model dispersif, di mana di sini beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai template DNA baru sehingga DNA lama dan baru tersebar. Jadi di sini adalah DNA parentalnya, kemudian untuk keturunan dari replikasi pertamanya, di sini terlihat seperti ada fragmen yang terpotong-potong, di mana di sini ada warna pink sebagai DNA parental, kemudian ada sintesis DNA baru yang berwarna biru ini, tetapi dia terletak tersebar, menyebar seperti itu. Nah, tetapi untuk model replikasi yang dianggap sesuai dan diyakini kebenarannya adalah model semi-konservatif. Ini dapat dibuktikan dengan adanya percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Stahl pada bakteri E. coli di NH4Cl yang berfungsi sebagai sumber N, di mana di sini bakterinya dikultur dalam media yang mengandung 15N, dan kemudian bakteri tersebut ditransfer ke media yang mengandung 14N. Nah, untuk di sini media yang 15N ini memiliki kepadatan yang lebih berat daripada yang 14N.
Setelah itu, setelah 20 menit, DNA sampel disentrifugasi, dan setelah replikasi pertama, kemudian DNA sampel disentrifugasi pada 40 menit, yaitu replikasi kedua, di mana di sini ada densitas yang rendah dan juga densitas yang lebih tinggi. Nah, untuk mengetahui DNA yang mengandung 14N dan juga 15N ini dapat dibedakan melalui perbedaan kesetimbangan sedimentasi saat disentrifuge ini. Jadi, di sini pada replikasi pertama, di 14N medium itu dihasilkan band DNA yang hybrid atau campuran, dan di sini mengeliminasi model konservatif. Untuk yang replikasi kedua dihasilkan keduanya ini ada light DNA dan juga yang hybrid DNA, yang di sini akan mengeliminasi model dispersif dan mendukung adanya model semi-konservatif, yaitu saat double helix DNA itu terdiri dari setengah untai DNA lama dan juga setengah untai DNA baru. Jadi kesimpulannya, DNA atau replikasi DNA mengikuti model semi-konservatif. Selanjutnya, ini adalah mekanisme dari replikasi DNA. Jadi, ini adalah leading strand dan juga yang di bawah ini lagging strand. Yang pertama, tahap awal, yaitu enzim helikase melepas untai ganda dari DNA parental. Kemudian, protein single strand binding protein akan menstabilkan DNA induk yang telah terlepas atau tidak terikat. Kemudian, leading strand, untuk yang ketiga, leading strand akan disintesis secara kontinu atau terus-menerus dengan arah dari ujung 5 ke ujung ketiga oleh DNA polimerase. Kemudian, yang tahap selanjutnya adalah lagging strand, disintesis secara putus-putus atau diskontinu, dan di sini ada peran beberapa enzim, yaitu enzim primase yang akan mensintesis primer RNA pendek yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk suatu fragmen Okazaki. Nah, setelah RNA primer digantikan oleh DNA ligase akan bergabung dengan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Dan di sini ada direction dari replikasi DNA-nya, yaitu dari ujung 5 menuju ujung ketiga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe dari RNA. Jadi pada gambar yang ada di sebelah kanan ini dapat diketahui ada 3 tipe RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA, ribosomal RNA atau rRNA, dan juga transfer RNA atau tRNA. mRNA atau RNA-D atau RNA duta ini terdapat di dalam inti sel dan berfungsi untuk membawa pesan atau kode genetik kodon dari kromosom di inti sel ke sitoplasma. tRNA atau RNA-P, yaitu RNA pemindah, itu terdapat di dalam sitoplasma dan berfungsi untuk mengikat asam amino yang terdapat dalam sitoplasma, kemudian dibawa ke ribosom. Dan yang terakhir yaitu rRNA atau RNAR, ribosomal RNA, yang terdapat di dalam ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein dengan menggunakan basa asam amino yang menghasilkan polipeptida. Nah, ini adalah slide terakhir dari video ini, yaitu mekanisme ekspresi gen. Yang pertama, di sini sebenarnya ekspresi gen ini kita ingat lagi mengenai dogma sentral biologi. Jadi di sini adanya gen, yaitu DNA, yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bisa melakukan replikasi. Nah, DNA ini akan melakukan proses transkripsi terlebih dahulu pada awalnya, yaitu untuk mensintesis RNA yang berasal dari salah satu rantai DNA sebagai template dan terjadi di dalam inti sel.
Jadi, hasil dari transkripsi ini adalah sebuah RNA, dan kemudian RNA ini akan berperan dalam proses translasi, di mana proses translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi polipeptida atau asam amino yang sesuai yang nantinya akan membentuk suatu protein. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga materi tentang materi genetik dan ekspresi regulasi gen ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.